Halo pemirsa BR TV, kembali lagi dalam program Ngobrol Bareng. Di sini VJ masih ngobrol sama Mbak Sunarti, salah satu eksekutif produser di film Mapaci. Baik, Mbak Sunarti, ini kan kalau tadi kita cerita ya seputar ngebahas soal dunia film yang Mbak Sunarti buat, kan rata-rata memang lebih relatable oleh sama masyarakat ya di daerah Makassar gitu ya. Tapi ada nggak sih film-film yang memang mengangkatnya lebih ke umum gitu, yang tidak daerah gitu? Ada nggak, Mbak? Ada. Kita pernah produksi tahun 2017. Waktu itu judulnya Anak Muda Palsu. Anak Muda Palsu dia sangat umum ya, karena berbicara atau bercerita tentang kehidupan kampus, anak-anak kuliahan yang dituntut oleh orang tuanya untuk cepat selesai, cepat sarjana, tapi mereka punya problem masing-masing kenapa tidak kelar-kelar sarjananya gitu. Jadi judulnya Anak Muda Palsu, tapi tetap pemainnya tetap menggunakan logat Makassar dan syutingnya kita tetap di Makassar. Berarti tapi, memang lebih umum lah gitu. Memang karakter dari tim dari Mbak Sunarti dan tim itu memang lebih meng-create untuk karakternya ya lebih ke Makassarnya gitu ya. Ada senggol-senggolan ya, tadi bahasa-bahasa yang lebih ke Makassar banget gitu ya. Iya, logat-logatnya masih Makassar karena pasar kita memang Indonesia Timur tuh paling kuat gitu Mbak ya. Jadi kita sangat menyadari itu gitu, dan kalau mau bersaing dengan teman-teman di Jakarta ya, karena kita startnya terlambat ya, kita tentu nggak bisa ini ya, nggak bisa nyampe gitu, nggak bisa sama dengan teman-teman di Jakarta yang lebih duluan gitu. Jadi kita tahu inilah bahwa karena kita tahu segmen ketika kita mempelajari penonton kita, ternyata penonton fanatik, penonton loyal kita tuh ada di Indonesia Timur. Nah ini yang kita berusaha pelihara gitu. Yeah. Jadi memang sudah punya segmentasi pasarnya sendiri Indonesia Timur itu ya. Menunggu-nunggu. Dan nggak bisa habis ide ceritanya, nggak bisa habis. Itu sih, makanya kayaknya rasanya kompleks sekali ya di daerah sana tuh ya Mbak ya, unik. Ya, betul. Yang kemarin itu kan yang Anak Muda Palsu juga kita dapat penontonnya juga lumayan bagus, dan itu sangat relate dengan kehidupan semua mahasiswa lah. Semua mahasiswa kan selalu dituntut untuk cepat selesai sama orang tuanya kan. Aduh. Kayaknya itu bisa relate sama kehidupan saya deh. Mahasiswa akhir. Iya. Karena problem mahasiswa kan macam-macam. Kenapa mereka terlambat selesai? Ada yang aktif di organisasi lah, ada yang gitu. Bener banget. Baik. Tapi Mbak Sunarti kalau misalkan buat film kayak gitu tuh biasanya brainstormingnya gimana sih? Maksudnya sama tim sendiri, maksudnya apakah ada diskusi rutin? Atau misalkan memang kalau setiap mau bikin project ya kita ngadain diskusi, atau memang ada pertemuan-pertemuan rutin atau gimana sama timnya sendiri? Ya, benar, ini menarik nih, karena sebenarnya kadang kita secara tidak sengaja menemukan ide ketika lagi ngumpul gitu, lagi ngumpul ngopi gitu ya, ngeteh bareng, ngopi bareng, bercerita tentang hal yang lain, tapi kok tiba-tiba larinya ke film lagi. Ini kayaknya menarik nih kalau dibikin film gitu. Jadi tidak melulu harus kita dalam satu forum resmi yang diskusi ini ya, tapi kadang pada saat santai lagi ngobrol bareng, tiba-tiba ada aja ide yang keluar. Dan ya bagaimana kita bisa mengeksekusi itu, saya kira harus dikawal. Ketika ide itu muncul, idenya harus dikawal nih benar-benar sampai terrealisasi gitu. Sekali diskusi mungkin bisa langsung jadi berapa cerita. Ya pasti ada banyak ide. Kita juga harus pintar-pintar memilah-milah yang mana prioritas, yang mana paling sepertinya yang ini kita kesampingkan dulu, kita majukan yang ini. Karena ini kayaknya lebih relate gitu ya dengan kehidupan orang-orang. Biasanya kan masyarakat lebih suka menonton sesuatu itu yang dia juga sepertinya merasakan itu gitu. Dia pernah mengalami hal yang sama kah, ataukah dia pernah punya persoalan yang sama dengan isu itu gitu. Jadi kita berusaha mencari yang benar-benar relate dengan kehidupan kebanyakan orang. Seru banget ya. Tapi Mbak Sunarti melihat industri perfilman sekarang itu gimana sih? Luar biasa ya perkembangannya, dan menarik, selalu menarik.
karena ada banyak bukan hanya orang-orang baru yang muncul, tapi juga eh, apa namanya, mediumnya juga menjadi punya banyak pilihan. Kalau dulu kan kita pilihan kita hanya di bioskop, kemudian Iya. sekarang kita punya banyak medium-medium yang lain gitu, ada OTT ya, over the top. Dan ini yang menjadi kita juga mulai berpikir bahwa ini apalagi ya ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini seperti apa ya? Kalau ketika OTT pertama kali muncul kan banyak yang bilang bioskop akan mati. Tapi ternyata kan tidak juga gitu. Iya. Mungkin hanya apa ya, masing-masing orang punya kebutuhan gitu. Ada memang orang yang lebih suka menonton di rumah gitu sendiri, tapi lebih banyak orang yang pengen experience-nya tuh pengen ada di bioskop dengan sound yang vibes ini ya. kan Dolby kan, benar. Kemudian soundnya beda kan Mbak Fia. Nah itulah yang kemudian kita menjadi kita jadi ini juga belajar juga kan bagaimana medium-medium ini bisa kita lihat, bisa sampai ke masyarakat, ke penonton kita. Intinya bagaimana film itu atau sebuah karya itu bisa sampai ke penonton, mediumnya bisa banyak, tapi pesan-pesannya itu harus sampai ke penontonnya. Tapi ada rencana nggak sih film-film yang Mbak Sunarti dan tim bikin tuh buat masuk ke misalkan kayak Netflix atau iFlix gitu-gitu? Atau memang sudah ada? Sangat mau Mbak Kia. Kita udah berkali-kali coba belum ketemu nih sama Netflix nih. Mudah-mudahan Netflix nonton ya. Amin. Iya tolong dong ini rasanya cerita-cerita dari bener ya ini tolong dong ya. Boleh teman-teman dari ini tolong dibuka peluangnya untuk timnya Mbak Sunarti. Karena emang iya ya Mbak ya, pola konsumennya sudah beda emang di zaman sekarang. Ya mungkin tapi tadi di sisi lain juga memang ada ya, maksudnya saya juga senang juga lebih nonton di bioskop karena mungkin vibes-nya agak wah nonton nih gitu. Masih ada yang ke situ dan masih banyak juga bahkan ya. Ya, kalau nontonnya di HP berasa nggak nonton kan? Gitu. Makanya. Baik, tapi nextnya mungkin akan soon-nya ada series mungkin Mbak. Insya Allah kita sebenarnya udah memikirkan itu. Kita sudah memikirkan untuk mungkin kita akan coba, kayaknya seru kalau kita bikin series juga. Tapi mungkin itu next project. Kita sudah, tapi dalam perencanaan sudah diwacanakan lah bikin itu, tapi belum dieksekusi. Karena ada beberapa proyek yang tertunda kemarin karena COVID. Itu kita selesaikan dulu yang itu. Oke, Mbak. Ini kan Mbak Sunarti berarti sama tim memang in case-nya di Makassar kan, dan tim semuanya memang lokasi semuanya lokasi syuting dan lain sebagainya di Makassar. Iya, benar sejauh ini ya. Oke, baik. Nah, ada tantangannya tersendiri nggak sih Mbak? Maksudnya di Makassar itu gitu ya, dalam memproduksi film kan mungkin beberapa orang masih stigmanya tuh, wah di Jakarta ya rasanya lebih mudah nih gitu dan dibanding daerah-daerah lain. Tapi kalau Mbak Sunarti sendiri dan tim merasanya seperti apa? Atau di Makassar karena persaingannya lebih sedikit, jadinya lebih mudah atau gimana Mbak? Melihat? Ya sebenarnya kenapa kemudian Makassar juga salah satu pertimbangan karena tim kami tuh rata-rata kan di Makassar tinggalnya. Jadi lebih gampang berkoordinasi, kemudian mobilisasinya juga lebih bagus gitu ya, lebih enak gitu tiktokannya. Tapi juga sebenarnya ada tawaran ke Jakarta itu beberapa tim juga terbuka. Jadi kita juga misalkan kan ada di OP yang kemudian ikut project sama kawan-kawan yang di Jakarta. Ya mereka ke Jakarta juga gitu. Jadi di hire pribadi-pribadi gitu ya. Ada yang misalkan, ayo ada project ini nih, mau nggak ini DOP-nya ke sini atau make up artisnya yang dipanggil ke Jakarta. Banyak teman-teman sekarang banyak yang menerima job dari Jakarta. Saya sih berharap orang-orang Jakarta juga mau ke Makassar untuk berkarya gitu. Gantian ya, nggak dari Makassar ke Jakarta terus, gantian dari Jakarta ke Makassar. Tapi kalau misalkan di Makassar sendiri berarti PH gitu ya, ini production house gitu kan. Banyak nggak sih Mbak di Makassar itu? Iya, PH yang produktif di film itu ada beberapa, termasuk kami kan PH di mana kami berada saat ini.
Tapi sebenarnya bukan kami sendiri PH yang memproduksi film di Makassar. Ada beberapa lah, setahu saya itu ada sekitar 6 sampai 7 yang produktif di Makassar ini. Dan itu juga apa ya? Orang-orangnya juga, maksudnya lingkungan circle-nya gitu kan, karena ini film kan saling tahu juga kan orang-orang film. Ya inilah, kita saling berkoordinasi, saling komunikasi lah sesama PH dan pelaku perfilman. Khususnya di daerah Makassar sendiri. Oke, baik. Nah, Mbak Sunarti, ini terakhir mungkin ya, banyak mungkin pemirsa BRTV, apalagi teman-teman yang nonton, anak-anak muda yang sekarang mungkin ya banyak lah yang tertarik untuk membuat film. Nah, sebagai senior nih Mbak Sunarti, petua-petua apa yang mungkin bisa disampaikan untuk anak-anak muda nih yang mungkin akan berkecimpung atau mau berkecimpung di dalam dunia perfilman ini nih Mbak? Apa aja yang harus dipersiapkan? Kalau saya sih sederhana sih, seperti yang lain-lain juga ya. Tentu yang harus dipersiapkan ya, tidak pernah berhenti untuk belajar ya. Karena dunia ini, industri ini terus berkembang, selalu ada yang baru dalam industri perfilman. Kemudian jangan mudah putus asa ketika misalkan punya ekspektasi filmnya bisa tayang di layar lebar di bioskop, ternyata belum bisa masuk di bioskop, belum bisa mendapatkan jadwal tayang, atau belum bisa memenuhi spesifikasi yang diinginkan oleh pihak bioskop. Itu tidak perlu membuat kita semua menjadi patah semangat gitu, patah arang. Terus berkarya, saya kira kita tetap harus bisa percaya diri untuk menunjukkan ke masyarakat Indonesia Makassar bisa tonji gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Sunarti atas petua-petuanya ya. Semoga nih anak-anak muda tetap terus berkarya dengan karyanya masing-masing. Tunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia itu mempunyai berbagai cerita yang unik dari berbagai daerahnya. Tadi juga Mbak Sunarti juga dari Makassar dan lain sebagainya. Semoga Indonesia bisa karya-karyanya bisa mendunia. Ya, kita kemarin itu sempat bikin satu tagline juga, dari Sulsel untuk Indonesia, dari Sulsel untuk dunia gitu. Mudah-mudahan ini tercapai ya Mbak Kia. Amin ya Allah, semoga ya Mbak Sunarti. Aku makanya nih sekarang mau nonton Mapaci rasanya nih, karena penasaran. Ya, langsung aja ke Blok M Square, masih main. Boleh teman-teman, langsung aja nih pemirsa BRTV yang penasaran ya sama produksi film Mapaci, sudah tayang di bioskop ya Mbak ya. Sudah tayang di bioskop, jadi langsung nonton karena ceritanya seru banget dan sangat relate sama cerita-cerita anak-anak muda, khususnya yang ingin menikah ya pasti ya, di bidang pernikahan ini ya. Wanita kali semoga disegerakan ya. Amin. Terima kasih Mbak Sunarti atas sharing hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya Mbak Sunarti. Salam untuk tim. Ya, makasih ya. Baik pemirsa, tadi kita sudah ngobrol ya sama Mbak Sunarti, salah satu eksekutif produser di film Mapaci yang filmnya sedang tayang di bioskop. Seru banget seputar dunia perfilman yang sangat luar biasa. Semuanya teman-teman ya terus berkarya. Buat teman-teman yang juga aktif atau sedang menjalankan di dunia profesinya di dalam dunia hiburan atau dunia perfilman ini, tetap terus semangat, tetap terus berkarya. Dan jangan lupa tetap terus saksikan program-program program-program BRTV, dan jangan lupa program BRTV juga bisa Anda tonton di live streaming di www.brtv.co.id ataupun aplikasi Genflix. Saya Fia Junita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.